Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budina di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Sebelumnya saya sudah membahas tentang matriks ya. Mulai dari definisi matriks, lalu ada ordo, baris, kolom, transpos matriks, dan juga kesamaan matriks. Dan hari ini kita akan masuk ke operasi pada matriks yang dimulai dari penjumlahan dan pengurangan. Adapun syaratnya ada dua di sini ya. Jadi yang pertama, dia ordonya harus sama, dan yang kedua, penjumlahan atau pengurangannya dilakukan pada elemen yang seletak. Oke, di sini saya langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi ada matriks A 1 2 3 4 dan matriks B 5 6 7 8. Tentukan A plus B atau penjumlahannya dan A min B pengurangannya. Oke, pertama kita harus cek dulu nih. Apakah dia ordonya sama atau tidak. Ingat ya kemarin untuk penentuan ordo itu adalah baris dikali kolom. Jadi di sini ada 2 baris, kolomnya juga ada 2 baris. Berarti kan dia ordonya 2 kali 2 ya. Di sini juga barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti dia adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Nah, berarti ordonya sudah sama nih. Berarti dia bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana caranya? Jadi seperti di syarat yang kedua, dilakukan pada elemen yang seletak. Kalian buka lagi catatan yang kemarin di materi kesamaan matriks untuk elemen-elemen yang seletak. Jadi sesuai dengan posisinya saja. Jadi misalkan kayak ini, si 1 ini ya, 1 di A, dia akan seletak dengan si 5 di B, gitu kan. Lalu untuk yang angka 2, dia seletak dengan angka 6 di B. Lalu untuk angka 3, dia seletak dengan angka 7. Dan terakhir untuk angka 4 ini seletak dengan si angka 8, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tentukan saja nih. Berarti mulai dari penjumlahan dulu ya, A plus B. Berarti untuk A plus B sama dengan, berarti ini ya, saya tulis lagi matriksnya. Berarti matriks yang pertama 1, 2, 3, 4 ditambah 5, 6, 7, 8. Nah, karena kita akan menjumlahkan dengan yang seletak, berarti kan sesuai dengan letaknya tuh. Berarti yang pertama yang berwarna biru berarti 1 dan 5. Ini udah kita jumlahkan. 1 ditambah 5. Lalu yang di kanannya berarti 2 ditambah 6. Sesuai sama warnanya aja. Berarti selanjutnya 3 ditambah 7. Lalu ini ya, 4 ditambah 8. Ya udah, tinggal kita jumlahkan saja seperti biasa. 1 tambah 5, 6. 2 tambah 6, 8. 3 ditambah 7, 10. 4 ditambah 8, 12. Nah, jadi ini hasilnya. Sudah selesai seperti ini. Ingat ya, harus pada elemen yang seletak. Jadi kalian di sini tinggal lihat sesuai warnanya saja. Oke, yang penjumlahannya sudah, sekarang kita buat yang pengurangan. Caranya masih sama, hanya bedanya dia operasinya dikurangi saja. Oke, saya tulis lagi ya. 1, 2, 3, 4 dikurang 5, 6, 7, 8. Oke, sama dengan, oke, lihat ya, sesuai dengan letaknya. Berarti 1 dikurang 5, tinggal diubah dari sini aja. 1 dikurang 5, 2 dikurang 6, 3 dikurang 7, 4 dikurang 8. Oke, tinggal kita hitung. Nah, dari sini 1 dikurang 5 berarti min 4 ya. 2 min 6 min 4, 3 min 7 min 4, 4 min 8 sama juga min 4. Nah, seperti ini. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini ya. Tapi jangan lupa tadi yang pertama harus kalian cek adalah ordonya dulu nih, karena dia harus sama. Kalau ordonya beda, dia tidak dapat dijumlahkan maupun dikurangkan. Setelah itu tinggal kalian jumlah atau kurang pada elemen-elemen yang seletak. Lihat ya, seperti ini. Kalau kalian masih bingung,
kalian tandain dulu aja nih, yang mana yang seletak, sesuai letaknya aja. Ini, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke perkalian. Untuk perkalian di sini ada 2, dan di sini saya akan mulai pada perkalian skalar pada matriks. Jadi maksudnya skalar ini adalah sebuah bilangan. Jadi perkalian skalar ini bisa juga disebut perkalian sebuah bilangan real dengan sebuah matriks. Jadi di sini langsung saya contohkan saja ya. Misalkan di sini ada sebuah matriks M min 2 min 3 4 5. Nah, tentukan matriks 3M. Jadi maksudnya 3M ini adalah 3M. Jadi kita kalikan angka 3 dengan matriks M tersebut. Di sini ya, 3M. Jadi 3 dikali matriks M, atau matriks M sini sudah saya tuliskan lagi, min 2 min 3 4 5. Nah, lalu bagaimana cara mengalikannya? Konsepnya sama seperti kali pelangi. Jadi kalian kali angka 3 ini dengan masing-masing angka yang ada di dalam matriks. Ini, dan ini masing-masing dikali dengan angka 3. Oke, berarti kan sama dengan, berarti kan di sini 3 dikali min 2, di sini 3 dikali min 3, lalu di bawahnya 3 dikali 4, lalu di sini 3 dikali 5. Ya udah, tinggal dihitung saja. 3 dikali min 2 berarti min 6, 3 kali min 3 min 9, 3 dikali 4 12, 3 dikali 5 15. Udah deh, selesai seperti ini. Jadi konsepnya sama seperti kali pelangi, yaitu kalian kali si angka ini dengan masing-masing angka yang ada pada matriks, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perkalian 2 matriks. Mungkin di operasi ini yang mungkin agak sulit karena ada caranya tersendiri. Tapi pertama kalian harus lihat syaratnya dulu nih. Jadi kalau matriks ini ada syaratnya. Untuk perkalian 2 matriks, syaratnya yang pertama, banyak kolom matriks kiri sama dengan banyak baris matriks kanan. Ingat ya, banyak kolom. Kalau di sini banyak barisnya. Dan yang kedua, prinsip perkaliannya adalah baris dikali kolom. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya caranya untuk perkalian 2 matriks ini. Oke, saya langsung ke soalnya. Di sini ada matriks A 1 2 3 4 dan matriks B 5 6 7 8 9 10. Yang ditanya, tentukan A kali B dan B kali A. Sesuai dengan syaratnya, kita harus tentukan dulu nih kolom matriks kiri dan baris yang kanan, atau bisa juga kita gunakan ordo. Jadi mulai dari sini ya. Untuk matriks A nih ordonya, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti kan 2 kali 2 ya. Berarti di sini 2 dikali 2. Nah, untuk matriks B barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti kan dia ordonya 2 dikali 3. Nah, sebelum kita mulai untuk mengoperasikan ini, A kali B dan B kali A, pertama kita lihat dulu nih dari syarat yang pertama, apakah dia memenuhi atau tidak. Jadi bisa kalian tulis di sini. Pertama A kali B dulu ya. A kali B, berarti kan yang pertama ordonya 2 kali 2, dan yang kedua adalah 2 kali 3, gini kan. Nah, syaratnya itu kolom kiri sama dengan baris kanan, atau bisa juga kalian lihat yang ini aja nih, yang paling dekat. Dia dan dia, nah, dia harus sama. Dia harus sama. Nah, karena dia sama, berarti matriks ini bisa untuk kita kalikan. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita operasikan yang kedua nih. Yang kedua, B dikali A. Berarti yang B yang ini dulu ya. Berarti kan yang B kan 2 dikali 3. Lalu yang A-nya 2 dikali 2. 2 dikali 2. Nah, kita lihat nih. Di sini 3 dan di sini 2. Nah, karena dia tidak sama, kan dia tidak sama ya, maka dia tidak bisa dikalikan yang dua ini. Jadi yang kedua ini dia tidak bisa. Gitu. Berarti tugas kalian hanya menghitung yang pertama saja, yaitu yang A kali B saja. Oke, kita akan mulai mengalihkan ya. Matriks A dikali dengan matriks B.
Nah, kita lihat yang syarat yang kedua, prinsip perkalian adalah baris kali kolom. Baris kali kolom. Jadi sebenarnya gini nih. Nanti untuk yang pertama, matriks yang sebelah kiri, kita akan gunakan per baris, atau saya tandain gini ya, kan kalau baris ke samping. Nih, jadi dia akan digunakannya per baris gini. Nah, kalau untuk yang kanan, kita akan gunakannya per kolom. Seperti ini. Nah, lalu caranya, kalian perhatikan baik-baik ya. Matriks A kali B. Jadi kalau saya tulis di sini, A dikali B sama dengan, matriksnya saya tulis ulang, 1, 2, 3, 4 dikali 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, konsepnya seperti ini. Diperhatikan. Di sini kan kita gunakannya baris ya. 1 dan 2. Lalu kita pakai kolom yang pertama. Jadi yang pertama baris pertama, kolom pertama. Jadi caranya gini. Ini kan angka 1 dikali dengan angka 5. Jadi 1 dikali 5 ditambah, lalu angka yang ini 2 dikali 8. 2 dikali 8 gitu. Untuk yang pertama. Terus yang sekarang yang sampingnya masih menggunakan baris yang pertama tapi kolomnya yang kedua. Kita geser lagi, berarti kan 1 tetap ya, 1 dikali 6. Atas dikali atas berarti kan 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 9. 2 dikali 9 seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling kanan barisnya masih yang pertama tapi kita pakai kolom yang ketiga. Berarti 1 dikali 7 ditambah 2 ya. 2 dikali 10. Nah, sudah nih yang baris pertamanya. Sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Berarti kita pakai yang ini sekarang, bukan yang atas lagi. Kita pakai baris kedua, 3 dan 4 kita kali ke samping masing-masing. Jadi tadi kan yang pertama ini kesinian. Ini ke sini, lalu ini ke sini, lalu ini ke sini. Nah, sekarang untuk yang bawahnya dari sini kita kalikan ke dia. Konsepnya masih sama ya. Berarti 3 nih, 3 dikali 5 ditambah 4 dikali 8. Lalu yang kedua itu dari sini kita kali ke yang kedua, kolom yang kedua. Berarti 3 dikali 6 ditambah 4 dikali 9. Satu lagi masih dengan dia, dikalikan dengan kolom yang ketiga. Berarti 3 dikali 7 ditambah 4 dikali 10. Nah, tinggal kita hitung saja setelah ini. Yang penting konsepnya ya, kalian harus tahu ini, jangan sampai salah. Oke, sekarang kita hitung. 1 tambah 5 berarti kan 1 dikali 5, 5 ditambah 2 kali 8, 16. Lalu sampingnya 1 kali 6, 6 ditambah 2 kali 9, 18. 1 kali 7, 7 ditambah 2 kali 10, 20. 3 kali 5, 15 ditambah 4 kali 8, 32. 3 kali 6, 18 ditambah 4 kali 9, 36. Satu lagi, 3 kali 7, 21 ditambah 4 kali 10, 40. Nah, tinggal kita hitung saja. 5 ditambah 16, 21. 6 ditambah 18, 24. 7 ditambah 20, 27. 15 ditambah 32, 47. 18 ditambah 36, 54. 21 ditambah 40 berarti 61. Nah, selesai. Ini adalah hasilnya seperti itu. Jadi untuk perkalian dua matriks ini kalian harus benar-benar tahu nih tadi perkaliannya antara baris kolom, baris kolom, baris kolom seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari ordonya di sini, ini ya, kalian lihat, ini kan barisnya jadi ada 2, kolomnya ada 3 kan ya, 2 baris 3 kolom. Berarti kan kalau dilihat nih ya, ordonya jadi 2 kali 3. Nah, sebenarnya ordo hasil ini bisa kalian lihat dari yang ini tadi nih, dari sini. Tadi kan kita menentukan kalau si yang paling dekat ini harus sama kan. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat dari sini nih. Nih. Di sini kan 2.
di sini 3. Nah, ini akan menjadi hasil. Jadi sebenarnya hasil perkalian matriksnya nanti adalah matriks dengan order 2 kali 3 seperti itu. Oke, jadi untuk materi hari ini sebenarnya kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu masih simpel ya, karena tinggal menjumlahkan dan mengurangkan seperti biasa aja. Yang penting dia seletak kan ya, tadi seperti ini, masih simpel. Untuk perkalian skalar juga masih simpel, tinggal kalikan saja si bilangannya dengan angka yang ada di matriksnya. Tapi kalau untuk perkalian 2 matriks ini, kalian harus benar-benar banyak belajar dan harus banyak berlatih supaya kalian nggak salah nih dalam penentuannya. Ingat ya konsepnya. Yang pertama, ordonya tadi, kolom kiri sama dengan baris yang kanan. Kalian buat seperti ini aja supaya mudah. Lalu prinsipnya baris kali kolom. Jadi kalau yang matriks pertama kalian buatnya per baris-baris seperti ini. Kalau yang kedua kolom. Nah, nanti tinggal kalian kalikan satu per satu. Baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom ketiga. Lalu yang bawah sekarang, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua, dan baris kedua kolom ketiga, seperti itu. Kalian harus paham banget caranya dan jangan sampai salah menghitungnya. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Pelajari lagi dan perbanyak latihan soal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.